man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang baca satu huruf Quran, dia dapat 10 pahala. Ini berlaku untuk seluruh ayat dan surah dalam Quran tanpa terkecuali. Surah mana, ayat mana pun kita baca, keutamaan ini dapat. Ya. Tapi ada keutamaan khusus bagi surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu yang tak dimiliki oleh ayat atau surah yang lain. Kalau ayat misalnya ayatul kursi. Ayatul kursi itu mempunyai keutamaan yang tak dimiliki oleh ayat-ayat yang lain. Misalnya Nabi mengatakan a'zamu ayatan fil Quran. Ayatul kursi ayat teragung dalam Quran. Dari sekian ribu ayat dalam Quran, yang paling agung itu ayatul kursi. Makanya membaca ayatul kursi itu nilainya sangat tinggi. Nabi sebut, siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang menghalang dia masuk surga kecuali mati. Makanya sebisa mungkin setiap habis sholat fardu jangan tinggalkan baca ayatul kursi. Ya. Misalnya kita nggak sempat ini lama waktunya, sambil berjalan pun baca cuma satu ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baca sambil berjalan enggak apa-apa. Pokoknya habis sholat jangan tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berhadir pada malam ini. Baik, kajian kita pada malam ini kita coba mengkaji tafsir surah Yasin, surah yang ke-36 dalam Al-Quranul Karim. Kenapa kita memilih surah Yasin? Karena ini salah satu surah yang paling populer di Nusantara ini dan salah satu surah yang paling sering dibaca. Saking seringnya dibaca ini surah Yasin, banyak dari kita hafal surah Yasin walaupun nggak pernah menghafal surah Yasin. Ya benar ya, saya coba. Innama amruhu, nah, Bu, pernah nggak Ibu hafal tuh secara khusus? Kok bisa hafal ya? Sering dibaca. Maka metode terbaik menghafal Quran itu sering-sering aja baca. Sering baca, sering dengar, otomatis hafal. Dan hafalannya itu pasti kuat. Beda dengan orang menghafal baca pejam mata, walaupun dia hafal sekarang nanti lupa itu. Kalau nggak percaya coba aja praktekin. Misalnya pilih satu surah tertentu, sekarang nih hafal. Cara hafalnya baca, habis itu pejam mata, hafal, baca, pejam mata. Sekarang kita hafal, 1 jam kemudian itu udah pada lupa tuh. Ya'lamun apa ta'lamun ya, udah mulai ragu-ragu tuh. Tapi kalau sering dibaca, sering didengar, insya Allah kuat sekali tuh hafalannya. Siapa di sini yang pernah menghafal surah Al-Fatihah secara khusus? Rasanya tak ada ya. Tapi kita semua hafal Al-Fatihah. Bahkan seandainya orang kejutkan kita tidur, bangun Al-Fatihah, kira-kira nyambung nggak tuh? Nyambung. Beda kalau dibangunkan, bangun, At-Taubah katanya. Bingung kan?
Kenapa? Jarang dibaca begitu. Tapi kalau Al-Fatihah insya Allah pasti nyambung. Hafalannya kuat betul. Kenapa? Sering didengar dan sering dibaca. Surah Yasin begitu. Tapi ada sesuatu yang membuat kita sedih. Apa itu? Sering sekali surah Yasin ini dibaca, didengar, tapi pemahaman terhadap surah ini sangat minim. Bahkan ada orang yang sering membacanya, sering mendengarnya, nggak tahu isinya apa, entah apa. Bahkan seringkali orang mensinonimkan Yasin ini dengan kematian begitu. Karena kalau ada orang kematian kan baca Yasin begitu. Jadi sampai ada banyak masyarakat awam kita, kalau Yasin sudah identik ada yang mati, Yasin ada yang mati. Oh berarti ini surah tentang kematian begitu. Padahal nanti isinya nggak menyentuh tentang itu. Bahkan dalam surah Yasin ini ada dasar-dasar akidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Makanya penting kita rasanya untuk mengkaji surah Yasin ini, sehingga nanti kalau Bapak Ibu kita membaca surah Yasin, sedikit banyak ada pemahaman, ada tadabbur, ada renungan terhadap ayat yang dibaca, sehingga nanti baca Yasinnya pun nggak kebut-kebutan. Kita ini kadang-kadang baca Yasin kan kebut-kebutan. Kenapa? Salah satu sebabnya karena nggak paham isi surah Yasin itu. Yang penting cepat, jangan sampai basi itu makanan, kan begitu. Kelamaan nanti baca Yasinnya kan basi gulanya. Sebagian kan datang Yasinan yang dia tembak itu bukan baca Yasinnya, lauknya, mau makan daging ini katanya, makan sedap ini. Maka baca Yasinnya pun cepat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Sampai sesak nafas kita ngikutinnya. Tapi kalau orang faham, dia akan baca tenang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim, sampai seterusnya. Kenapa perlahan dia baca? Dia ingin meresapi maknanya. Setiap ayat itu menusuk ke dalam kalbunya. Tapi kalau yang cepat-cepat itu bisa dikatakan itu nggak ngerti. Makanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Kalau baca Quran itu tartil. Salah satu makna tartil itu perlahan, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Nggak bisa kita memaknainya kalau buru-buru. Kenapa lagu itu, lirik lagu itu kenapa menyentuh ke hati orang ketimbang misalnya teksnya dibaca dengan cepat? Karena lagu itu dibaca atau dilakukan, dinyanyikan berirama. Coba misalnya lirik lagunya, ada lirik lagu tapi dibaca cepat, nggak ada iramanya, itu nggak menyentuh ke hati. Quran juga kira-kira begitu. Supaya lebih menyentuh ke hati, bacanya perlahan begitu, ya. Baik, sebelum kita membahas ayat demi ayat dalam surah ini, kita coba kenali dulu surah Yasin ini. Pertama, surah ini diberi dengan nama Yasin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah ini dengan perkataan Yasin. Dan perkataan Yasin ini unik. Kenapa unik? Dari sekian ribu perkataan dalam Quran, kata Yasin ini salah satu kata yang cuma sekali Allah Ta'ala sebut di seluruh Quran. Nggak ketemu itu dalam surah yang lain. Dalam Quran itu ada perkataan yang berulang kali. Ada kadang disebut 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin yang sampai puluhan ratusan kali itu ada disebut berulang. Tapi perkataan Yasin cuma sekali ini toh Allah Ta'ala sebut. Maka ini unik, sehingga kemudian ini dijadikan sebagai nama untuk surah ini. Maka disebutlah surah Yasin. Sejak kapan surah ini diberi nama dengan Yasin? Sejak zaman Nabi SAW. Zaman Nabi surah ini pun sudah dipanggil dengan Yasin. Buktinya apa? Ada banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang surah Yasin ini, dan dalam
hadis-hadis itu langsung disebut perkataan Yasin. Misalnya Nabi mengatakan iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin kepada orang-orang yang hendak mati di antara kalian. Dalam hadis itu Nabi sudah langsung sebut perkataan Yasin, berarti sejak zaman Nabi SAW surah ini memang sudah dikenal sebagai surah Yasin. Yang kedua, surah ini juga diberi nama dengan Qalbul Quran, jantungnya Quran. Ini sekaligus menjawab pertanyaan sebagian saudara-saudara kita yang gak suka yasinan. Apa pertanyaan? Kenapa harus Yasin? Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Alasan pertama, kalau Al-Baqarahan enggak ada orang datang. Kenapa? Kepanjangan. Siapa yang sanggup Al-Baqarahan itu sampai hampir 3 juz ya kan? Enggak sanggup itu jamaah pada pulang itu. Yang kedua, kenapa Yasin? Dalam riwayat dikatakan Yasin itu jantungnya Quran. Kalau jantungnya sudah dapat, yang lain tuh ngikut, ya kan? Organ yang paling vital dalam diri kita ini apa? Jantung. Makanya jantung ini salah-salah dikit bisa lewat kita. Kenapa tiba-tiba bapak itu udah mati? Kesumbat. Apa yang kesumbat? Jantung. Nggak perlu meledak, kesumbat aja lewat, ya kan? Saking vitalnya. Kalau jantung itu sudah aman, yang lain itu aman. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam jasad kamu itu terdapat mudghah, segenggam daging. Kalau itu baik, semua badan menjadi baik, tapi kalau itu rusak, itu semuanya akan rusak. Apa itu? Jantung. Terjemahan qalb itu yang paling tepat jantung, bukan hati. Ini organ tubuh kita ini. Hati itu di mana? Liver itu di mana? Di sini. Pernah nggak bergetar di sini? Nggak pernah. Jantung di sini, yang berdebar itu mana? Jantung. Yang merasakan itu apa? Di bagian jantung. Ketemu dengan orang berdebar, mana itu? Di kanan apa di kiri? Di kiri, jantung. Tapi karena sudah terbiasa qalbun itu diterjemah dengan hati, akhirnya diterjemahlah dengan hati. Sebetulnya terjemahan yang paling tepat itu adalah jantung, ya. Baik, maka surah Yasin ini disebut sebahagian ulama-ulama salaf dulu da'aha ba'du salaf qalbul Quran. Sebagian ulama-ulama salaf terdahulu itu menamakan surah Yasin ini sebagai surah qalbul Quran, jantungnya Al-Quranul Karim, ya. Baik, surah Yasin ini adalah surah Makkiyah, diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi masih berada di Mekah dan belum lagi hijrah ke Madinah, ya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, surah Yasin ini adalah surah yang ke-36, ya, dalam Al-Quran. Tapi kalau ditinjau dari urutan penurunan surah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surah Yasin ini adalah surah yang ke-41 diturunkan ke Nabi. Walaupun dalam Quran ini surah yang ke-36, tapi kalau dilihat dari penurunan surah ke Nabi, ini adalah surah yang ke-41 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nomor surah dalam Quran dengan nomor penurunan surah itu enggak sama. Contoh yang paling sederhana, kita sama-sama tahu bahwa surah pertama diturunkan ke Nabi adalah surah Al-Alaq, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Itu surah pertama turun ke Nabi. Di manakah letaknya dalam Quran? Di hujung juz yang ke-30, bukan menjadi surah pertama dalam Quran. Kenapa begitu? Karena begitulah ketentuan dari Allah.
Setiap kali Allah Ta'ala menitipkan ayat kepada Jibril, Allah beritahu kepada Jibril, wahai Jibril, beritahu nanti kepada Muhammad supaya ayat ini letaknya di sini, surah ini letaknya di sini. Maka kalau kita membuka Al-Quran, surah-surah pertama di Quran itu kita temukan justru surah-surah Madaniyah. Padahal kalau mungkin menurut kita mestinya surah-surah Makkiyah dulu. Kenapa? Karena surah-surah Makkiyah yang pertama tuh turun, karena surah-surah Madaniyah itu nanti turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tapi karena memang sudah begitu ketentuan dari Allah, maka surah-surah Madaniyah lebih dulu disebutkan di dalam Al-Quran, baru nanti kemudian datang surah-surah Makkiyah. Surah Yasin ini turun setelah surah Qul Uhiya. Surah Qul Uhiya ini adalah surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Pernah ada sekelompok jin mendengar Nabi membaca Quran dalam salat subuh. Ketika Nabi bersama para sahabat saat itu hendak pergi ke pasar Uqal, masuk waktu subuh, Nabi salat bersama para sahabat. Rupanya saat Nabi membaca ayat dalam salat subuh itu, ada sekelompok jin mendengarkan bacaan Quran Nabi. Saat mereka dengarkan bacaan Quran itu, langsung takjub dengan Quran dan beriman dengan Quran. Maka ada nggak jin yang beriman? Ada. Yang mana itu Ustaz? Saya pun nggak tahu. Ngapain nanya-nanya jin ya? Manusia aja belum tentu saya kenal, apalagi jin kan. Tapi ada nggak jin itu yang beriman? Ada. Wa anna minnal mu'minuna wa minnal qasitun. Sebagian dari kami itu beriman, kata jin itu. Sebagian lagi tidak. Maka ada jin yang beriman, ada. Imannya seperti apa? Ya seperti kita. Kitabnya apa? Ya Quran. Nabinya siapa? Muhammad. Kalau begitu nanti ada jin yang masuk surga? Ada dong. Tapi bagaimana mereka di surga? Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Allah nggak kasih tahu. Ya, begitu. Jadi surah Yasin ini turun setelah itu, ya, setelah turun surah Al-Jin. Wa qabla surati Al-Furqan, dan sebelum diturunkan surah Al-Furqan. Jadi urutannya kalau kita tinjau dari penurunan surah Al-Jin, surah yang ke-40 diturunkan ke Nabi, Yasin surah yang ke-41 diturunkan ke Nabi, kemudian surah Al-Furqan surah yang ke-42 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah ayat dalam surah Yasin itu? 83 ayat. Tapi kalau kita melihat pembahasan para ulama, itu ada perbedaan pendapat. Banyak ulama mengatakan jumlah ayat dalam surah Yasin itu adalah 82 ayat. Sedangkan ulama-ulama dari Kufah itu berpendapat jumlah ayat dalam surah Yasin itu 83 ayat. Sekarang ini menjadi penambahan ilmu bagi kita. Jadi jumlah ayat dalam Quran yang kita lihat sekarang 83 ayat itu sesuai dengan perhitungan oleh ulama-ulama dari Kufah. Kufah itu di mana? Salah satu wilayah di Irak. Dulu sangat banyak sekali ulama dari sana. Ulama yang lain itu ada yang mengatakan jumlah ayatnya sebanyak 82. Apakah ini berarti ada ayat yang hilang atau ada ayat yang bertambah? Jawabannya tidak. Ayatnya sama. Lalu kenapa ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83? Ini hanya karena berbeda cara memandang suatu ayat. Kadang-kadang menurut ulama yang lain ini cuma satu ayat, sedangkan ulama yang lain mengatakan ini sudah 2 ayat. Enggak ada ayat yang bertambah atau yang berkurang. Sama ini seperti surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ulama sepakat semua jumlah ayatnya 7. Karena memang Allah mengatakan dalam Quran, wa laqad atainaka sab'an minal mathani, kami datangkan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka ulama semua sepakat jumlah ayat dalam Al-Fatihah itu 7. Tapi mana yang 7 itu ulama berbeda berdasarkan hadis Nabi SAW. Sebahagian menghitung bismillah 1 ayat, alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim ketiga, Malik Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kelima, Ihdinas siratal mustaqim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Sedangkan ulama yang lain menghitung alhamdulillah ayat pertama, bismillah enggak mereka hitung sebagai 1 ayat.
Alhamdulillah ayat pertama, Ar-Rahmanur Rahim ayat kedua, Malik Yaumiddin ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in empat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim enam, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mereka pandang sebagai ayat yang ketujuh. Maka saudara-saudara kita yang tidak membaca bismillah saat salat, apakah menurut mereka 6 ayat? Enggak, 7. Cuma cara menghitung mereka begitu. Ya. Kan banyak imam langsung dia mulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sah nggak sholatnya itu? Sah dong. Jangan sampai fanatik betul kita pula. Aku tak mau sholat kalau itu imamnya. Kenapa tak baca bismillah dia? Ada orang sampai ke Mekah pun tak mau dia berjamaah. Kenapa? Imamnya tak baca bismillah. Rugilah kau. Bayar tiket berpuluh-puluh juta, tak mau dia ikut solat berjamaah di sana. Rugilah. Itu khilafiyah mu'tabarah. Itu perbedaan pendapat yang sudah diakui seluruh ulama. Imam Malik itu enggak baca bismillah. Sama sekali enggak baca bismillah. Ya. Kalau Hambali baca bismillah tapi sir, dibacanya sir. Imam Malik sama sekali enggak baca. Bahkan kalau Imam Malik sholat pun enggak ada begini, kita Allahu Akbar. Imam Malik enggak, santai aja. Paling santai itu Imam Malik begini tangannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nanti tengok di YouTube sholat orang-orang di Maroko. Maroko itu mengamalkan mazhab Maliki. Maroko, Aljazair, sekitar situ itu mazhabnya Maliki. Mereka sholat itu gini aja. Jangan pikir langsung itu Syiah aliran sesat, yang enggak. Ya. Kenapa banyak perbedaan dalam Islam? Itu sebagai rahmat. Jangankan hukum, bacaan Quran aja Allah Ta'ala turunkan dengan berbagai cara baca. Ya, Allah Ta'ala turunkan dengan berbagai cara baca. Ada yang membaca wadduha, itu paling standar, qiraah Hafiz An-Asim. Ada yang nanti membaca wadduhi wallaili idza saji. Kalau kita sholat begitu ke kampung, dipikir orang kampung kita lagi main-main, diketok kepala kita setelah itu. Kok yang main-main kau dengan Quran ini? Bukan kita main-main, dia yang tak tahu. Makanya kalau mau mengamalkan yang begitu, tengok-tengok dulu jamaahnya siapa nih. Kalau orang-orang kampung nggak usah buat yang aneh-aneh, ya. Tapi kalau misalnya itu di kawasan orang-orang berilmu, ya, kampus. Kalau di Mesir itu, kalau Bapak Ibu lihat sholat tarawih di Mesir, di Al-Azhar, itu mereka dalam sholat tarawih itu membaca berbagai macam qiraah. Misalnya malam ini qiraah Hafiz An-Asim, besok bacaannya qiraah Qalun, qiraah Warash, ya, qiraah Hamzah, Kisai dan lain sebagainya. Karena mereka ahli dan tidak asing kalau dibacakan di jamaah yang sudah ngerti. Tapi kalau di jamaah yang nggak ngerti, nggak usah. Biasa kita baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti muncul bacaan walal akhirata khairul laka minal uli. Itu masih aneh dirasa jemaah. Ini main-main imam kita ini. Tak lulus pula aja akhirnya jadi imam. Rupanya pengurusnya yang tak faham. Imamnya ketinggian ilmunya. Mohon maaf, ini bercanda aja. Banyak betul dari saya dengar yang tes jadi imam sampai 50 orang. Luar biasa, ya. Pasti dapat yang terbaik nanti insyaallah. Kalau sampai dapat yang tak terbaik, 50 orang yang dites itu, itu yang menes itu yang dipertanyakan. Ya kan? Sampai 50 orang dapat yang tak terbaik, berarti yang menes itu yang tak betul. Kalau sampai 50 orang nominasinya, pasti yang dapat itu yang top tuh insyaallah. Ya. Baik. Jadi itu ada perbedaan tentang jumlah ayat dalam surah Yasin itu. Ini sekadar pengetahuan saja kepada kita, ya. Baik, kita lanjutkan. Surah Yasin ini salah satu surah yang mempunyai keutamaan secara khusus. Jadi surah-surah atau ayat-ayat dalam Quran itu
Ada keutamaannya bersifat umum, ada bersifat khusus. Kalau bersifat umum itu maksudnya keutamaan itu berlaku untuk seluruh ayat dan surah dalam Quran tanpa terkecuali. Misalnya Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang baca satu huruf Quran, dia dapat 10 pahala. Ini berlaku untuk seluruh ayat dan surah dalam Quran tanpa terkecuali. Surah mana, ayat mana pun kita baca, keutamaan ini dapat. Ya. Tapi ada keutamaan-keutamaan khusus bagi surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu yang tak dimiliki oleh ayat atau surah yang lain. Kalau ayat misalnya ayatul kursi. Ayatul kursi itu mempunyai keutamaan yang tak dimiliki oleh ayat-ayat yang lain. Misalnya Nabi mengatakan a'zamu ayatan fil Quran. Ayatul kursi ayat teragung dalam Quran. Dari sekian ribu ayat dalam Quran, yang paling agung itu ayatul kursi. Makanya membaca ayatul kursi itu nilainya sangat tinggi. Nabi sebut, siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai salat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang menghalang dia masuk syurga kecuali mati. Makanya sebisa mungkin setiap habis sholat fardu jangan tinggalkan baca ayatul kursi. Ya. Misalnya kita nggak sempat ini lama waktunya, sambil berjalan pun baca cuma satu ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca sambil berjalan enggak apa-apa. Pokoknya habis salat jangan tinggalkan. Tapi saya nasihatkan, tolong baca dengan baik. Banyak sekali orang nggak benar membaca ayatul kursi. Sebabnya apa? Dia hafal ayatul kursi itu dari dengar-dengar. Sebetulnya nggak pernah dibaca sama dia dalam Quran, dihafal. Sering dibacakan, ini kan sehabis sholat dibacakan imam. Dengar-dengar jadi hafal. Yang membacakan ini kurang bagus bacaannya, akhirnya hafalan dia pun nggak begitu bagus. Ada lagi orang baca ayatul kursi, wasi'a kursiyuhus, macam mengusir kucing. Ya, enggak sampai begitu. Wasi'a kursiyuhus samawati. Ya. Jadi lihat kembali Al-Baqarah ayat 255. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid bukan bagian dari ayatul kursi. Walaupun sering sekali kita gandengkan dalam membacanya. Kan sering kali kita dengar digandengkan membaca dua ayat ini. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baru disambung dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba Bapak Ibu tengok dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, dua ayat ini jaraknya jauh. Bukan bersambung itu. Ayat setelah wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat setelahnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, sampai seterusnya. Wa ilahukum Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nanti ayat 255. Tapi ada satu kebiasaan dibaca orang secara bersamaan. Kenapa? Wallahu a'lam. Mungkin karena dua ayat itu sama-sama membicarakan tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita tahu, ayatul kursi itu cuma ayat 255 surah Al-Baqarah. Jadi ayatul kursi ini salah satu ayat yang punya keutamaan khusus, enggak dimiliki oleh ayat yang lain. Salah satunya tadi Nabi katakan, siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selesai salat, maka tidak ada yang menghalang dia masuk syurga kecuali mati. Andai kata dia mati, masuk syurga. Siapa yang baca ayatul kursi selepas maghrib, kemudian sebelum isya dia mati, maka cuma kematian itu menghalang dia masuk syurga.
Dia baca lepas Isya, sebelum subuh dia mati, cuma kematian itu yang menghalang dia masuk syurga. Artinya setelah dia mati masuk syurga. Begitu seterusnya, langsung disambut syurga. Ada nggak orang saat dia mati langsung disambut syurga? Ada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga. Ada ya, ruhnya langsung dikirim Allah ke syurga ya, tapi tidak menyatu dengan jasadnya, ruhnya tok. Nanti setelah kiamat ruh dengan jasad, itu bedanya. Tapi ruhnya udah dikirim Allah ke syurga, melihat syurga, menikmati syurga, begitu. Maka sama-sama kita amalkan. Surah Yasin ini juga salah satu surah yang punya keutamaan secara khusus. Mustahil orang sering membaca surah Yasin ini kalau tak ada keutamaannya. Pasti ada keutamaannya ya. Masa segoblok itu kaum muslimin ini baca Yasin kalau nggak ada keutamaannya? Jadi kalau ada orang bilang nggak ada keutamaan surah Yasin itu, hadisnya palsu semua. Biasanya orang salaf yang bilang begitu. Bilang ke dia, kau baca itu tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Di situ Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan keutamaan dari surah Yasin. Kenapa harus tafsir Al-Imam Ibnu Katsir? Karena Al-Imam Ibnu Katsir itu murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Siapa Ibn Taimiyah itu? Rujukan utama orang Salafi. Muridnya ini yang nulis. Sama seperti misalnya orang Salafi bilang nggak sampai bacaan Quran kepada orang mati. Muridnya Ibn Taimiyah yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ar-Ruh mengatakan sampai. Masa kau yang pion-pion mengatakan tak sampai? Cok aja kan. Sampai. Kalau tak percaya mati kau habis itu biar ku kirim Al-Fatihah. Habis itu kirim surat sampai atau tidak. Kalau sampai diam aja, tak sampai baru kirim surat, kan begitu. Ya. Sampai insyaallah ya. Tapi jangan harapkan itu yang utama. Ini hidupnya sholat tidak sholat, puasa tak puasa, berzina berjudi, semua dosa dia buat. Apa dia bilang? Tak apa-apa, nanti setelah mati yasinan orang, aman lah itu. Ada seorang tuan guru di Malaysia dibuat analogi yang sangat menarik. Dia bilang begini, saya tidak mempersoalkan sampai atau tidak sampai, tapi sampai tidak sampai ini mengikut orangnya juga. Beliau menganalogikan begini, kalau saya transfer duit tapi bapak tak punya rekening, kira-kira masuk nggak itu duit? Aduh, ada. Supaya rekening kita itu tetap aktif, apa syaratnya? Saldonya harus ada. Kalau nggak ada saldonya di situ di nonaktifkan sama bank itu. Jadi kiriman itu pun supaya sampai harus punya saldo kita. Jangan cuma bertumpu ke situ. Waktu hidup sholat tak pernah, ibadah tak pernah, buat dosa jalan terus. Kau nanti kalau mati gimana? Nanti ada orang yang baca Yasin untuk aku, cukup lah itu. Itu sama macam orang transfer duit, kau tak punya rekening, tak masuk, pergi ke orang lain. Kan begitu. Maka siapkan saldonya dulu. Ada kurang-kurang dari situ, ada saudara kita teringat, aku bacakan Al-Fatihah dulu untuk dia, insya Allah sampai. Kenapa? Rekening kita aktif. Kan begitu. Tapi kalau tak aktif, tak masuk itu. Capek pun orang berkumpul 1000 orang satu kampung untuk bacakan Yasin untuk dia, tak sampai. Kenapa? Tak ada rekening dia, tak ada yang menampung. Ya. Baik. Ada beberapa riwayat tentang keutamaan dari surah Yasin ini. Antaranya, ya, beberapa kita bacakan. Antaranya riwayat daripada ada banyaknya. Hadis daripada
إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا الوليد بن شجاع الوليد السكوني حدثنا أبي حدثنا زياد بن خيثمة حدثنا محمد بن جهادة عن الحسن عن الجندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. Ya, siapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam karena Allah, harus karena Allah, bukan karena yang lain, ghufiralah, diampunkan bagi dia. Jadi membaca surah Yasin itu menjadi salah satu sebab kita mendapat ampunan dari Allah. Ini juga disebut dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, ya, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu, siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, paginya dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang kampung tuh Yasin aja yang dibaca sebenarnya, tak banyak yang dibaca, Yasin aja yang baca sebenarnya. Kenapa? Baca Quran dia tak pandai, tapi baca Yasin pandai dia. Ini kehebatan surah Yasin, betul loh. Kalau bapak ibu tengok di kampung-kampung itu banyak orang-orang tua dia tak pandai baca Quran. Kalau kita buka Quran begini, buka surah yang tak pandai dibaca, tapi kalau Yasinan ikut dia dan bisa dia baca, maka setiap malam Jumat dia baca Yasin itu aja. Boleh enggak tuh? Tentu saja boleh. Asbaha maghfuran lahu, paginya dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaannya, ya. Kemudian keutamaan yang lain disebut dalam hadis an Ma'qil bin Yasar qala qala Rasulullah iqra'uha ala mautakum, yakni Yasin, bacakanlah surah Yasin kepada orang-orang yang hendak mati di antara kamu. Kalau ada orang yang hendak mati, bacakan Yasin untuk dia. Di kampung saya, tanda orang yang sudah sakit parah itu apa? Udah dibacakan Yasin. Kalau orang bertanya, fulan itu sakit ya? Iya. Gimana sakitnya? Kemarin udah dibacakan Yasin. Itu artinya udah mau mati itu sakitnya. Kenapa? Sedikit ya. Kenapa dibacakan surah Yasin? Dianjurkan Nabi dibacakan surah Yasin. Kata sebagian ulama, annaha la tuqra'u inda amrin asirin illa yassarahullah. Surah Yasin ini tidak dibaca atas urusan yang sulit kecuali akan dimudahkan Allah. Itulah kenapa apapun hajat kok Yasin yang dibaca, karena kalau dibaca Yasin akan dimudahkan Allah. Termasuk orang yang hendak mati tadi menghadapi sakaratul maut itu beratnya bukan main. Pengalaman Ustaz, enggak, kita baca dalam riwayat begitu berat itu, ya, nanti kita akan rasakan masing-masing nih, ya. Supaya ringan, salah satunya apa? Baca itu surah Yasin. Maka dikatakan wa ka'anna qira'ataha 'indal mayyit litunzil rahmah wal barakah wal yas'ula 'alaihi khurujur ruh. Dibacakan di sisi orang yang hendak mati supaya turun rahmat, turun berkah, dan supaya mudah ruhnya keluar. Karena ada orang tak keluar-keluar ruhnya, sampai orang kampung buka bumbung rumahnya baru mati dia. Sebetulnya itu tak perlu, malaikat maut itu tak butuh itu, ya. Kita tembok habis pun semua mati juga dibuat sama dia. Tapi orang kampung punya kebiasaan, tak bisa mati kecuali buka bumbung, dibuka bumbung rumah tu. Habis itu hujan lebat, basah semua rumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.